Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 masih dalam tema tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, salah satu peranan Roh Kudus yang lain dalam kehidupan orang percaya dalam hidup kita adalah firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan kita. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk mengetahui, menyadari kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan hikmat kita, saudara-saudara. Bukan kemampuan akal pikiran kita, saudara-saudara, yang lebih baik dari orang lain. Bukan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid di dalam kitab Injil Matius pasal 16, siapakah aku ini? Murid-murid berkata, ada yang menyebut engkau adalah Nabi Yesaya, ada yang menyebut engkau adalah Nabi Elia, ada yang menyebut engkau adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, dan macam-macam, saudara-saudara. Lalu Yesus bertanya sekali lagi kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan tegas berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepada Petrus, bukan dirimu sendiri. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab perkataan itu bukan datang dari dirimu sendiri, tetapi datang dari Bapa. Allah yang mengaruniakan perkataan itu kepadamu, sehingga engkau dapat mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita lihat hal itu di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang akan mengutuk Yesus atau mendegradasi Yesus selain daripada Roh, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan juga sebaliknya, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, memuliakan Yesus Kristus kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Ada berapa banyak orang yang sudah membaca Alkitab ini, saudara-saudara, tetapi hatinya tetap belum mau percaya kepada Tuhan. Bahkan masih mengeraskan hati, menolak, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menolak, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Kalau kita dapat percaya kepada Tuhan hari ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah karena Roh Kudus yang menginsafkan kita. Karena Roh Kudus yang menginsafkan kita, bukan karena kita lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Bukan, saudara-saudara. Menginsafkan juga dalam hal dapat melihat keadaan diri kita sendiri, saudara. Dapat melihat keadaan diri kita sendiri. Apa yang terjadi kepada jemaat di Laodikea, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, kasihan sekali jemaat di Laodikia. Mereka tidak insaf. Mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sebenarnya. Mereka hanya dapat melihat secara jasmani saja. Mereka berkata, kami ini kaya, kami ini tidak kekurangan apa-apa, kami ini luar biasa. Padahal di mata Tuhan, mereka disebutkan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, betapa penting peranan Roh Kudus dalam hidup kita, menginsafkan kita. Menginsafkan kita akan kebenaran. Mungkin selama ini kita hanya berdiri pada kebenaran diri kita sendiri. Kita merasa diri paling benar dari orang lain. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus semakin menginsafkan kita, semakin mempertajam kepekaan rohani kita, membuat kita insaf bahwa kita memerlukan Tuhan, bahwa kita memerlukan kasih karunia Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan, mohon Roh Kudus selalu mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk dapat mengenali diri kita sendiri, bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Biarlah hidup kita selalu bergantung kepada Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.